Salam semesta, hidup itu jalani saja, meneladani akhlak Allah Al-Ghafur. Kawan, masihkah engkau ingat pada penjelasan tentang bagaimana Allah menutupi keburukan yang ada pada diri kita ketika kita membahas nama Al-Ghaffar? Ya, ada 3 cara. Yang pertama, Allah menutupi keburukan kita dengan menyimpannya hanya berada dalam batin kita dan menutupinya dengan keindahan fisik yang kita miliki. Yang kedua, Allah menutupi jalan untuk mewujudkan rencana atau kehendak buruk yang ingin kita lakukan. Dan yang terakhir, Allah mengampuni dosa-dosa kita dan melipat gandakan pahala dari kebaikan yang kita lakukan. Nama Al-Ghafur ini memiliki makna yang sama dengan Al-Ghaffar, yakni Maha Pengampun. Namun, tentu ada perbedaan di antara keduanya. Jika di dalam Al-Ghaffar, kita akan menemukan kesungguhan dalam pengampunan yang berulang-ulang dan informasi bahwa Allah adalah zat yang sering mengampuni, maka di dalam Al-Ghafur kita akan menemukan kedermawanan, keluasan, dan kesempurnaan dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan, sebagaimana Al-Ghaffar, Al-Ghafur juga diambil dari akar kata ghafara yang berarti menutupi, mengampuni, dan memperbaiki. Yang berarti bahwa Allah mengampuni dosa dari hamba-hambanya, menutupi dosa tersebut dari makhluknya yang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan Allah tidak meminta pertanggungjawaban dari dosa itu. Namun jangan sampai kita mengandalkan sifat mengampun Allah ini, terlebih jika kita merendahkannya dengan menjadikan sifat ini sebagai dalih atau alasan untuk melakukan suatu pelanggaran. Bagaimanapun, pada hakikatnya sesuatu yang ditutupi sesungguhnya masih ada, hanya saja tidak terlihat. Sebagaimana luka yang telah mengering, tentu akan tersisa bekasnya. Kawan, pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan dengan berbagai jalan. Bisa melalui syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melalui amal-amal kebaikan yang kita lakukan, atau semata sebab sifat Allah sebagai Al-Ghafur. Dan ampunan itu akan diberikan kepada sesiapa saja, kecuali bagi orang-orang yang menyekutukannya. Seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni dosa selain syirik itu bagi sesiapa saja yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Juga dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya bahwa setiap nabi memiliki doa yang mustajab, dan setiap nabi segera menyebutkan doa-doa mereka. Tetapi aku menunda doaku untuk memberikan syafaat bagi umatku di hari kiamat kelak. Dan insya Allah syafaatku akan diberikan kepada sesiapa saja selama ia tidak mempersekutukannya. Kawan, menjadi seorang pengampun berarti kita harus menekan ego yang kita miliki dan
terus-menerus mendahulukan rasa kasih sayang, menahan amarah serta menghilangkannya, dan akan lebih baik lagi jika kita dapat mencegah amarah itu sebelum ia datang. Kita pun tidak boleh menyimpan dendam. Yang ada, kita harus terus-menerus memberikan kasih sayang, terlebih bagi orang yang menyakiti kita. Sebuah ungkapan mengatakan, jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan yang sama, tetapi balaslah ia dengan kebaikan. Sebab apa? Karena keburukan akan menjadi semakin parah apabila kita membalasnya dengan hal yang sama. Tetapi keburukan akan tunduk dan akhirnya menghilang apabila kita membalasnya dengan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.